Sudades, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-10. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya siluman Aoyin yang terkena serbuk bius oleh Yichen yang berguna untuk melemahkan tenaga dalam spiritual siluman sehingga wajah Aoyin kebentuk semula. Semua orang yang melihat di sana pun baru menyadari kalau ternyata yang membunuh Perdana Menteri dan para warga bukanlah Wen Xiao, melainkan siluman Aoyin ini. Dan Aoyin yang lemah lalu segera kabur dari sana hingga dikejar oleh Yichen bersama lainnya. Walaupun mereka tidak berhasil menangkapnya, namun mereka telah berhasil membuat Aoyin kebentuk aslinya di depan semua orang. Dengan begitu Wen Xiao tidak dianggap lagi sebagai pembunuh Perdana Menteri dan akan dikeluarkan dari penjara. Singkatnya keesokan paginya, Wen Xiao yang terbebas dari tuduhan dan ia pun kembali ke markas biro pemburu siluman dalam keadaan baik. Namun hanya saja Pei Jing saat ini masih berada di markas pasukan Chongwu dan ia memiliki sebuah cara agar Pei Jing terbebas dari penjara, yaitu menukarnya dengan jam matahari milik siluman Cheng Huang, yang dimana jam matahari tersebut menyimpan semua ingatan kejahatan yang dilakukan oleh Wen Zhongyu yang terjadi di penjara bawah tanah. Mereka yang sudah berkumpul dan membicarakan tentang rencana apa yang akan dilakukan mereka nanti, Wen Xiao lalu mengeluarkan air riau yang telah berhasil Yinglei murnikan, dan selanjutnya mereka harus segera mendapatkan kayu ajaib yang dimiliki oleh ibunya Baiju. Namun saat ini ibunya Baiju sudah mati sehingga kayu tersebut sudah layu dan tidak bisa digunakan lagi. Satu-satunya cara agar ibunya Baiju bisa hidup kembali, maka mereka harus memperbaiki kekuatan Baize terlebih dahulu. Namun saat ini kekuatan Baize juga membutuhkan kayu ajaib yang dimiliki oleh ibunya Baiju, sehingga mereka tidak memiliki jalan keluar yang membuat mereka bersedih karena tidak bisa menyelamatkan dua alam ini. Dan ketika beberapa jam kemudian, Yinglei pun mengingat sesuatu dan segera mengumpulkan mereka semua yang langsung menunjuk Baiju sebagai solusinya untuk menghidupkan ibunya kembali. Di sana Yinglei menjelaskan kalau dulu di saat mereka berada di desa Gunung Lingxi, Baiju yang terluka tidak sengaja memegang sebuah pohon layu dan tiba-tiba pohon tersebut menjadi hidup kembali, yang artinya darah milik Baiju bisa menghidupkan pohon yang sudah mati karena Baiju merupakan setengah dewa pohon dan setengah manusia. Mereka pun ke tempat ibunya Baiju berada dan Baiju langsung melakukannya. Hingga setelah beberapa saat kemudian, ibunya Baiju pun hidup kembali dengan wujud tunas pohonnya. Namun Wen Xiao menjelaskan kalau tunas pohon ini tidak akan bisa memperbaiki kekuatan Baize karena yang bisa memulihkan kekuatan Baize hanyalah batang dari pohon ajaib tersebut. Sedangkan pohon ajaib daunnya saja membutuhkan waktu 100 tahun, bunganya baru mekar setelah 100 tahun, lalu berbuah setelah 100 tahun. Dan barulah batangnya bisa digunakan untuk memperbaiki kekuatan Baize, sehingga mereka membutuhkan 300 tahun untuk mendapatkan kayu ajaib tersebut. Sedangkan mereka harus mendapatkan kekuatan Baize tidak boleh lebih dari 1 bulan, bahkan bisa lebih cepat dari waktu itu karena saat ini kelima indera milik Zhao Yuan sudah tersegel, dan jika Zhao Yuan tidak bisa mengendalikan kekuatan aura jahatnya, maka Zhao Yuan akan kembali jahat dan membunuh orang-orang. Wen Xiao lalu pergi ke perpustakaan milik biro pemburu siluman dan ia sedang mencari cara lain untuk memperbaiki kekuatan Baize dengan membaca buku-buku kuno yang berada di sana. Sedangkan di sisi lain, Wen Zhongyu telah kedatangan seseorang misterius yang memintanya untuk menemukan keberadaan Zhao Yuan.
Hingga keesokan paginya, Tuan Fanning memberitahukan kepada Yi Chen kalau Pangeran Xiang sudah mengetahui tentang Zhao Yuan yang kabur dari penjara milik pasukan Chongwu. Sehingga Pangeran Xiang memerintahkan Biro Pemburu Siluman untuk menangkap Zhao Yuan, dan jika tidak melaksanakan perintahnya, maka semua pasukan Biro Pemburu Siluman akan mendapatkan hukuman mati. Wen Xiao yang mendengar pembicaraan mereka meminta Yi Chen untuk tidak melakukan hal itu karena bagaimanapun juga Zhao Yuan merupakan sahabat mereka dan mereka harus menemukan cara lain untuk menyelamatkan dunia selain membunuh Zhao Yuan. Namun Yi Chen tidak mendengarkan perkataan dari Wen Xiao dan tetap akan mencari Zhao Yuan. Sedangkan di sisi lain, Zhao Yuan yang tidak kuat lagi menahan hasutan dirinya sendiri, ia pun kembali tidak sadarkan diri dan tubuhnya dikendalikan oleh aura jahat. Kembali kepada Wen Xiao yang menangis dan dihampiri oleh Baiju karena mereka yang tidak bisa menyelamatkan Zhao Yuan yang merupakan sahabat mereka yang sebentar lagi akan dibunuh oleh Yi Chen. Dan seketika itu Wen Xiao mengingat akan pusaka jam matahari sehingga ia berniat untuk pergi ke Gunung Kunlun untuk menemui Tuan Lu yang merupakan dewa gunung. Ketika sampai di sana dan bertemu dengan Tuan Lu, ia pun menjelaskan kalau jam matahari tidak hanya bisa menyimpan kenangan seseorang, namun juga bisa menghentikan ruang dan waktu. Dan apakah ia bisa masuk ke lembah waktu dengan membawa tunas pohon ajaib tersebut, lalu menunggunya sampai berbunga dan berbuah selama 300 tahun lamanya, sehingga mereka bisa memperbaiki kekuatan Baize dengan waktu yang singkat, lalu mencabut rantingnya dan membawanya keluar dari sana. Tuan Luwu menjelaskan kalau cara itu bisa digunakan, namun resikonya sangat berbahaya bagi Wen Xiao karena di sana Wen Xiao akan melihat semua penderitaan manusia, sehingga ia memperingatinya untuk tidak melakukan hal itu. Wen Xiao yang akan tetap mencobanya dengan mengumpulkan teman-temannya. Lalu Baiju bertanya bukankah sebelumnya jam matahari sudah dihancurkan oleh Yi Chen? Dan Wen Xiao menjelaskan kalau itu jam matahari yang palsu, sedangkan yang asli berada di tangannya. Hingga pada akhirnya Wen Xiao pun masuk ke dalam dengan membawa tunas pohon ajaib. Dan setelah beberapa jam kemudian, Wen Xiao pun telah kembali ke alam manusia dengan membawa kayu ajaib yang berhasil ia dapatkan. Dengan menunggu selama 300 tahun lamanya berada di dalam lembah waktu. Dan apa yang dikatakan oleh Tuan Lu adalah benar, bahwa ia akan melihat semua penderitaan yang dimiliki oleh manusia, dan itu begitu menyakitkan. Bahkan di sana juga ia merasakan penderitaan Perdana Menteri yang dibunuh oleh siluman Aoyin yang menyamar menjadi dirinya. Oleh karena itu ia tidak tahu tujuan siluman Aoyin membunuh Perdana Menteri dan apakah Li Lun masih hidup untuk memerintahkan siluman Aoyin tersebut. Yinglai menjelaskan di saat Li Lun mati terbakar oleh kayu api abadi, mereka tidak melihat pil internalnya sehingga ia menganggap kalau Li Lun masih hidup. Ia pun kembali menjelaskan kalau Li Lun merupakan siluman pohon pagoda yang mampu memasuki tubuh seorang manusia. Yang kemungkinan sebelum tubuhnya hangus terbakar, Li Lun sudah memilih seseorang di antara mereka untuk menjadi wadah pil internalnya. Dan sesaat Wen Xiao mengingat kalau Li Lun menunjuk Yi Chen sebagai orang yang akan melanjutkan perjuangannya untuk membunuh Zhao Yuan, sehingga ia meminta mereka untuk mencari keberadaan Yi Chen sekarang juga. Kembali kepada Yi Chen yang berhasil menemukan keberadaan Zhao Yuan dan ia pun mencoba membuka gerbang segel tersebut. Lalu ia pun masuk ke dalam dengan membawa 2 kendi arak untuk minum bersama karena setelah ini salah satu dari mereka akan mati. Wen Xiao dan lainnya yang baru datang melihat pertarungan mereka. Lalu Wen Xiao yang akan pergi justru dihentikan oleh Pei Jing dan menyuruhnya untuk menggabungkan air Yao dengan kayu ajaib sekarang juga agar kekuatan Baize bisa kembali.
Namun di sana terdapat siluman Aoyin yang berhasil mengambil kayu ajaib tersebut. Hingga pada akhirnya kayu ajaib itu pun terlepas dari tangan siluman Aoyin dan diambil oleh Baiju. Yang ternyata pil internal milik Lilun bukan berada di tubuh Yi Chen, melainkan berada di tubuh Baiju. Dan orang misterius yang berbicara dengan Wen Zhongyu semalam juga merupakan Baiju yang dikendalikan oleh Lilun. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba Wen Xiao meniupkan seruling yang membuat kayu ajaib tersebut langsung menghampirinya. Yang ternyata ketika Wen Xiao berada di lembah waktu, setiap harinya ia selalu memainkan seruling di depan pohon ajaib selama 300 tahun. Sehingga ketika ia meniupkan seruling tersebut, kayu ajaib itu akan datang sendiri. Lalu Yinglai meminta Wen Xiao untuk menemukan Zhao Yuan, sedangkan ia bersama Pei Jing akan melawan mereka. Kembali kepada Zhao Yuan dan Yi Chen yang masih bertarung. Yi Chen yang terluka karena kalah bertarung langsung dihampiri oleh Wen Xiao yang mencoba mengobatinya dengan menggunakan kekuatan Baize. Pei Jing yang dibantu oleh adiknya yaitu Pei Si. Dan ketika Pei Si akan dibunuh oleh Baiju, tiba-tiba Yi Chen pun datang ke sana. Sementara Wen Xiao mencoba menyadarkan Zhao Yuan dengan menggunakan kekuatan Baizi-nya. Hingga pada akhirnya Wen Xiao pun berhasil menyegel aura jahat tersebut dan Zhao Yuan pun kembali tersadar. Sedangkan Yi Chen yang kewalahan melawan Baiju yang sangat kuat karena tubuhnya telah dikendalikan oleh Lilun. Dan di sana ia mencoba menyadarkannya karena bagaimanapun juga mereka adalah sahabat. Lilun pun lalu keluar dan bahkan berhasil menghancurkan pedang Yung Huang dengan sekali pukulan. Yi Chen yang melihat pedangnya terbelah dua, ia pun begitu marah kepada Lilun dan mencoba menyerangnya dengan tangan kosong. Namun Yi Chen tidak bisa apa-apa jika tidak menggunakan sebuah pedang, sehingga ia pun terluka parah. Ia yang tidak akan menyerah begitu saja dan meminta Lilun untuk mengembalikan Baiju yang merupakan sahabatnya. Ia pun mencoba menyerang kembali dengan menggunakan pedang Yung Huang yang sudah terbelah. Namun ternyata apa yang dilakukannya hanya sia-sia. Dengan sekali serangan tepat di bawah lehernya, Yi Chen pun tidak sadarkan diri. Lalu tak lama kemudian Wen Xiao bersama Zhao Yuan pun datang dengan melihat teman-temannya yang sudah terluka.
Di sana Zhao Yuan mencoba menasihati Li Lun yang sudah dikendalikan oleh Wen Zhengyu, merupakan orang yang sudah membunuh para siluman dan menciptakan manusia siluman agar pasukan Zhongwu memiliki kekuatan di luar kekuatan manusia untuk menguasai dunia. Padahal dulu Li Lun memiliki tujuan ingin melindungi Da Huang, namun sekarang Li Lun justru bekerja sama dengan orang yang ingin menghancurkan Da Huang. Jika Li Lun masih tidak mempercayai dirinya kalau Wen Zhongyu merupakan di balik pembunuhan para siluman di waktu itu, ia pun meminta untuk mengecek penjara bawah tanah yang saat ini dimiliki oleh pasukan Zhongwu. Dan mendengar hal itu, Li Lun pun langsung segera pergi dari sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film Siotong undur diri dan salam Sundaners.